Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan memasuki mata pelajaran baru yaitu PKN. Bab pertamanya adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah itu apa sih? Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah di wilayah sesuai dengan hukum. Wilayah ini bisa berupa negara atau provinsi dalam suatu negara atau wilayah. Pemerintah ini membuat undang-undang, aturan, dan regulasi, mengumpulkan pajak, mencetak uang. Pemerintah juga memiliki sistem peradilan yang mencantumkan tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum dan menjelaskan hukuman bagi yang melanggar hukum. Pemerintah juga memiliki pasukan polisi untuk memastikan orang mengikuti hukum. Kemudian pemerintah juga memiliki diplomat yang berkomunikasi dengan pemerintah negara lain melalui pertemuan. Kemudian pemerintah juga memiliki kekuatan militer seperti tentara yang melindungi negara. Nah, kalau sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ada banyak sistem pemerintahan di dunia ini ya. Bisa dilihat di foto berikut ini. Nah, warna-warna ini adalah sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Untuk Indonesia, sistem pemerintahannya menganut republik dengan sistem presidensial murni. Sistem pemerintahan di Indonesia ada dua, yaitu sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah ya. Nah, mari kita bahas mengenai pemerintahan pusat. Tadi sudah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya apa? Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang presiden ya. Presiden berkuasa dalam mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri. Jumlah menteri cukup banyak disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi fokus pekerjaan. Sampai saat ini, negara Indonesia sudah memiliki 7 presiden yang telah bergantian memimpin negara Indonesia. Presiden yang pertama adalah Bapak Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Bapak Soeharto. Ini fotonya ya. Yang ketiga B.J. Habibie. Kemudian yang keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima adalah Ibu Megawati. Yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang sekarang adalah Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya. Saat ini Presiden Indonesia adalah Joko Widodo dan wakilnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan susunan para menterinya yang disebut dengan Kabinet Indonesia Maju. Pejabat menteri ditunjuk langsung oleh presiden. Ya, sebagian nama-nama menteri dan tugasnya ada di halaman 7. Silahkan dibaca mandiri. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Kita sudah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah bentuknya kepulauan ya. Sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu perlu adanya pemerintahan di setiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Negara Indonesia memiliki 34 provinsi. Pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur dan wakilnya dipilih langsung oleh penduduk daerahnya melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Sama kayak presiden. Setiap provinsi memiliki ibu kota daerah masing-masing. Berikut contohnya ada di halaman 8. Ananda bisa membaca mandiri ya. Ada provinsi dan ibu kotanya. Nah, kita tinggal di Bogor dan berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat saat ini adalah Ridwan Kamil dan wakilnya adalah UU Ruzanul Ulum.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai pemerintahan di tingkat provinsi ya. Nah, sekarang kita memasuki ke pemerintahan kota atau kabupaten. Nah, provinsi itu memiliki wilayah yang terbagi ke dalam kota atau kabupaten. Setiap provinsi itu beda-beda ya. Ada provinsi yang memiliki wilayah kota saja, ada yang kabupaten saja, ada yang memiliki wilayah kota dan juga kabupaten sekaligus ya. Di halaman 9, Ananda bisa membaca mandiri contoh-contoh kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat ya. Contohnya yang ada kota dan kabupatennya adalah wilayah Bogor ya. Nah, Cianjur nih, Cianjur tidak ada kotanya tetapi hanya ada kabupaten. Pemerintah kota dipimpin oleh wali kota sedangkan kabupaten dipimpin oleh bupati. Wali kota dan bupati dipilih langsung oleh penduduk kota dan kabupaten setiap 5 tahun sekali. Sama ya kayak presiden, sama pemerintah provinsi juga sama, 5 tahun sekali. Kita tinggal di Bogor, ada yang tinggal di wilayah kota dan ada yang tinggal di wilayah kabupaten. Wali kota Bogor, Bima Arya dan wakilnya adalah Dedi Rahim. Kemudian Bupati Bogor, Ade Yasin dan wakilnya Iwan Setiawan. Selanjutnya adalah pemerintahan di tingkat kecamatan. Di setiap kota atau kabupaten terdapat beberapa kecamatan. Pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat tidak dipilih langsung oleh penduduk akan tetapi ditunjuk langsung atau diangkat oleh wali kota atau kabupaten. Contoh kecamatan di wilayah kota atau Kabupaten Bogor ada di halaman 10. Silakan Ananda baca mandiri ya. Yang terakhir adalah pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Di setiap kecamatan terdapat desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan merupakan sistem pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa dan kelurahan sama saja, hanya ada beda penyebutan. Desa berada di wilayah kabupaten, sedangkan kelurahan berada di wilayah kota madya. Desa dipimpin oleh seorang kades atau kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Kades atau lurah dipilih oleh penduduk langsung setiap 5 tahun sekali. Contoh nama desa dan kelurahan di Bogor bisa lihat di halaman 11 ya. Nah, di setiap desa atau kelurahan di Bogor ada RW atau RT. RW adalah pembagian wilayah di bawah pengawasan desa atau kelurahan. Sedangkan RT atau rukun tetangga adalah pembagian wilayah terkecil di bawah pengawasan RW. Alhamdulillah itu tadi penjelasan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Mungkin agak berat ya untuk dipahami karena itu abstrak sifatnya ya atau jauh di jangkauan kalian. Tapi dengan tugas yang akan Budani berikan kepada kalian, dipraktekkan, dipahami, didalami, mudah-mudahan tugas ini akan memberi pemahaman yang tadinya materi ini bersifat abstrak atau jauh di luar jangkauan kita menjadi konkret atau bisa mudah dipahami lewat tugas itu ya. Baik, Bu Dani mohon maaf atas segala kekurangannya. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.